Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap pasukan sekutu yang terjadi di kawasan Sumatera Utara. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Pendaratan sekutu Inggris diikuti oleh pasukan sekutu dan Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara sekutu dan Nica ternyata memancing berbagai insiden terjadi di hotel terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu, seorang penghuni merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 1945, barisan pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nica dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk sementara waktu, pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Siantar. Sementara itu, perlawanan para laskar pemuda di Indonesia keluar kota Medan. Perlawanan terhadap sekutu semakin sengit pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi. Kemudian diadakan pertemuan di antara para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area dan memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Setelah insiden ini, rakyat Medan yang dipimpin oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan berbagai kelompok laskar mengorganisasi perlawanan. Pertempuran berlangsung sengit di berbagai tempat di Medan dan sekitarnya, sehingga wilayah tersebut dikenal sebagai Medan Area. Meskipun pasukan Indonesia mengalami kesulitan menghadapi persenjataan modern sekutu, semangat perlawanan rakyat terus memparah. Sejarah singkat Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November hingga 15 Desember 1945 di kota Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini merupakan konflik antara tentara Indonesia melawan sekutu yang dibantu oleh Nica Belanda dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan alasan membebaskan tawanan perang Jepang, namun juga berniat membantu Belanda mengembalikan kekuasaan kolonial. Pada 20 November 1945, terjadi insiden di Magelang ketika tentara sekutu terlibat bentrok dengan pejuang Indonesia. Pasukan sekutu kemudian mundur ke Ambarawa. Di Ambarawa, pertempuran berkobar ketika pasukan sekutu menduduki kota dan mulai menahan serta menindas rakyat setempat. Pasukan Indonesia yang terdiri dari TKR dan laskar-laskar rakyat dipimpin oleh Kolonel Sudirman, kemudian menjadi Panglima Besar Jenderal Sudirman, melakukan serangan terhadap posisi sekutu di Ambarawa. Puncak pertempuran terjadi pada 12-15 Desember 1945 ketika Kolonel Sudirman menerapkan taktik atau supit urang, penguapan dari dua sisi untuk mengepung pasukan sekutu. Strategi ini berhasil memaksa sekutu mundur dari Ambarawa pada 15 Desember 1945. Menjadi kemenangan ini sebagai simbol kekuatan militer Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemenangan di Ambarawa memperingati sebagai Hari Infanteri yang dirayakan setiap 15 Desember. Sejarah singkat Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya yang berlangsung dari 27 Oktober hingga 20 November 1945 adalah salah satu pertempuran terbesar dan paling heroik dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini terjadi antara pejuang Indonesia melawan pasukan sekutu dan Nica yang berusaha menguasai kembali Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Latar belakang pertempuran dimulai ketika pasukan sekutu mendarat di Surabaya pada akhir Oktober 1945 untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun, sekutu juga membawa Nica yang berniat memulihkan kekuasaan Belanda di Indonesia yang memicu ketegangan. Pada 27 Oktober 1945, terjadi baku tembak antara pejuang Indonesia dan pasukan Inggris
yang membuat situasi semakin memanas. Puncaknya adalah pembunuhan Brigadir Jenderal Malibi, komandan pasukan Inggris di Surabaya pada 30 Oktober 1945. Kematian Malibi membuat Inggris mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945 yang menuntut agar warga Surabaya menyerahkan senjata mereka. Ultimatum ini ditolak oleh rakyat dan pejuang Surabaya. Pada 10 November 1945, Inggris melancarkan serangan besar-besaran dengan kekuatan artileri, tank, dan pesawat. Meskipun menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar, pejuang Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo mengobarkan semangat perlawanan dengan pidato yang berapi-api melalui radio. Pertempuran berlangsung sengit selama 3 minggu, menyebabkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Ribuan pejuang Indonesia dan warga sipil gugur. Namun semangat pejuang rakyat Surabaya yang tak kenal menyerah menjadi pertempuran ini simbol keberanian dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November.